Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wahid. Nabi Isa alaihissalam merupakan satu dari 25 Nabi utusan Allah SWT yang wajib diimani muslim. Kisah Nabi Isa alaihissalam dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Maryam dan Ali Imran. Ada 17 ayat yang menjelaskan kelahiran Nabi Isa putra Maryam, putra Imran, keturunan Nabi Daud alaihissalam. Maryam berasal dari keluarga yang bersih, lagi baik di kalangan Bani Israel, sehingga jadilah Maryam seorang wanita ahli ibadah terkenal yang mencurahkan segenap hidupnya untuk ibadah dan tidak kawin. Suatu hari Jibril datang menemui Maryam dengan wujud manusia utuh. Jibril berkata, "Sesungguhnya Dia akan menciptakan darimu seorang anak laki-laki, sekalipun kamu tidak punya suami dan tidak punya atau pernah melakukan perbuatan racun, karena sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas apa yang dikehendakinya terhadap dirimu." Setelah Jibril menjelma dalam rupa manusia yang sempurna di hadapan Maryam, saat itu Maryam berada di suatu tempat yang menyendiri antara dia dan kaumnya. Terdapat hijab atau dinding penghalang. Maryam merasa takut kepada Jibril. Ia menduga bahwa Jibril akan berbuat tidak senonoh terhadap dirinya. Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa." Quran Surat Maryam ayat 18. Saat Maryam mengingatkan Jibril kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka malaikat Jibril gemetar karena takut dan wujudnya kembali berubah seperti rupa aslinya. Lalu Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikanmu seorang anak laki-laki yang suci." Quran Surat Maryam ayat 19. Maryam merasa heran dengan berita tersebut, maka ia mengatakan, "Bagaimana aku bisa punya anak laki-laki? Dengan cara apakah akan terjadi kelahiran antara laki-laki seperti itu dariku? Padahal aku bukanlah wanita yang bersuami dan mustahil aku berbuat latur." Karena itulah dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa Maryam berkata, "Sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang penzina." Quran Surat Maryam ayat 20. Jibril lalu melakukan tiupan ke dalam baju kurung Maryam. Lalu tiupan itu turun ke bagian bawah tubuhnya hingga masuk ke dalam farjinya. Maka dengan serta-merta Maryam mengandung anak dengan seizin Allah SWT. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan." Setelah Maryam merasakan dirinya berbadan dua, terasa sempitlah dadanya karena kebingungan. Ia tidak mengetahui apa yang harus dikatakan kepada orang-orang. Menurut pendapat yang terkenal dari jumhur ulama, Maryam mengandung Isa selama 9 bulan. Iqramah mengatakan 8 bulan. Karena itulah menurut bayi yang dilahirkan dalam usia kandungan 8 bulan tidak ada yang dapat bertahan hidup. Firman Allah SWT, "Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pohon kurma." Quran Surat Maryam ayat 23. Yakni rasa sakit yang dialami
karena akan melahirkan anak, memaksanya untuk bersandar pada pangkal pohon kurma di tempat pengasingan. Dalam hadis Isra melalui riwayat Imam Nasa'i dari Anas dan riwayat Imam Baihaqi dari Shaddad Ibnu Aus telah disebutkan dalam hal itu terjadi di Baitul Lahmi, tempat penyembelihan hewan alias penjagalan di dekat Baitul Maqdis, Palestina. Hanya Allah lah yang mengetahui kebenarannya. Jibril menyeru dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon kurma itu akan menggugurkan buah kurma yang masak padamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakan, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak dapat berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." Detik-detik Siti Maryam melahirkan Isa alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 24. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, karena sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Quran surat Maryam ayat 24. "Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon kurma itu akan menggugurkan buah kurma yang masak padamu." Quran surat Maryam ayat 25. Setelah melahirkan Isa alaihissalam, Maryam memilih puasa bicara saat menghadapi kaumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Jika kamu melihat seorang manusia." Quran surat Maryam ayat 26. Yakni manakala kamu melihat seorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan bicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Quran surat Maryam ayat 26. Lalu Maryam membawa Isa kepada kaumnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang penzina." Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan bicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan terhadap kebenarannya. Tidak lagi banyak Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah. Apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah ia. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan, Tuhanku, dan Tuhan kalian, maka sembahlah dia oleh kalian sekalian. Ini adalah jalan yang lurus, maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, maka kecelakaan bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari besar itu.
Ketika Allah SWT mengutus Isa dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan petunjuk, mereka dengki kepadanya karena ia telah dianugerahkan Allah kenabian dan berbagai mukjizat yang cemerlang. Di antara mukjizatnya ialah dapat menyembuhkan orang yang buta, orang yang terkena penyakit serupa, dan menghidupkan kembali orang yang telah mati dengan seizin Allah. Mukjizat lainnya ialah dia membuat patung dari tanah liat berbentuk seekor burung, lalu ia meniupkannya, maka jadilah patung burung itu burung sungguhan dengan seizin Allah SWT. Lalu dapat terbang dengan disaksikan mata kepala orang-orang yang melihatnya. Banyak pula mukjizat lainnya sebagai kehormatan baginya dari Allah. Hal tersebut dilakukan oleh Allah melalui kedua tangan Isa alaihissalam. Akan tetapi sekalipun demikian mereka mendustakannya, menantangnya, serta berupaya untuk mengganggunya dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Hingga hal tersebut membuat Nabi Allah Isa alaihissalam tidak dapat tinggal satu negeri bersama mereka, melainkan banyak mengembara, dan ibunya pun ikut mengembara bersamanya. Meski masih belum puas dengan hal tersebut, akhirnya mereka datang kepada Raja Damaskus. Di masa itu, Raja Damas adalah seorang musyrik penyembah binatang. Pemeluk agamanya dikenal dengan sebutan agama Yunani. Akhirnya mereka, orang-orang Yahudi itu, sampai kepada raja tersebut, lalu melaporkan laporan palsu kepadanya bahwa di Baitul Maqdis terdapat seorang yang menghasut kelayakan ramai, menyesatkan mereka, dan menganjurkan mereka agar memberontak kepada raja. Mendengar laporan tersebut, si raja murka, lalu ia mengirimkan instruksi kepada gubernur yang ada di Baitul Maqdis, memerintahkannya agar menangkap lelaki yang dimaksud, lalu menyalibnya dan kepalanya diikat dengan duri agar tidak mengganggu orang-orang lagi. Ketika surat raja itu sampai kepada si gubernur, ia segera melaksanakan perintah itu. Lalu ia berangkat bersama segolongan orang-orang Yahudi menuju sebuah rumah yang di dalamnya terdapat Nabi Isa alaihissalam bersama sejumlah sahabatnya. Jumlah mereka kurang lebih dari 12 atau 13 orang. Menurut pendapat yang lain ada 17 orang. Hal tersebut terjadi pada hari Jumat sesudah waktu asar, yaitu petang hari Sabtu. Mereka mengepung rumah tersebut. Ketika Nabi Isa alaihissalam bahwa mereka pasti dapat memasuki rumah itu, atau ia terpaksa keluar rumah dan akhirnya bersua dengan mereka, maka ia berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Siapkah di kalian yang mau diserupai seperti diriku? Kelak dia akan menjadi temanku di surga." Maka majulah seorang pemuda yang rela berkorban sebagai Nabi Isa, tetapi Nabi Isa memandang pemuda itu masih terlalu hijau untuk melakukannya. Maka ia mengulangi permintaannya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Tetapi setiap kali ia mengulangi perkataannya, tiada seorang pun yang berani maju kecuali pemuda itu. Akhirnya Nabi Isa berkata, "Kalau memang demikian, jadilah kamu seperti diriku." Maka Allah menjadikannya mirip seperti Nabi Isa alaihissalam, hingga seakan-akan dia memang Nabi Isa alaihissalam sendiri. Lalu terbukalah salah satu bagian dari atap rumah itu, dan Nabi Isa tertimpa rasa kantuk
yang sangat hingga tertidur. Lalu ia diangkat ke langit dalam keadaan demikian seperti yang disebutkan dalam firman-Nya. Ingatlah ketika Allah SWT berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menidurkanmu dan mengangkatmu kepadaku." Quran Surat Ali Imran ayat 55 hingga akhir ayat. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, para sahabat keluar. Kemudian mereka, pasukan yang hendak menangkap Nabi Isa, melihat pemuda itu. Mereka menyangkanya sebagai Nabi Isa, sedangkan hari telah malam. Lalu mereka menangkapnya dan langsung menyalibnya serta mengalungkan duri-duri pada kepalanya. Orang-orang Yahudi menonjolkan dirinya bahwa merekalah yang telah berupaya menyalib Nabi Isa, dan mereka merasa bangga dengan hal tersebut. Lalu mereka, golongan dari kalangan orang-orang Nasrani, karena kebodohan dan akalnya yang kurang mempercayai saja hal tersebut. Kemudian kecuali mereka yang ada bersama Nabi Isa, mereka tidak mempercayainya karena menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Selain dari mereka yang bersama Nabi Isa, semuanya mempunyai dugaan yang sama dengan orang-orang Yahudi bahwa orang-orang yang disalib itu adalah Al-Masih putra Maryam. Hal tersebut merupakan ujian kepada hamba-hambanya karena suatu hikmah yang hanya Dia sendirilah yang mengetahuinya. Allah telah menjelaskan dan menerangkan dengan gamblang di dalam Al-Quran yang Dia turunkan kepada Rasul-Rasulnya yang mulia, didukung dengan berbagai macam mukjizat dan keterangan-keterangan serta bukti-bukti yang jelas. Sumber ini dinukil dari tafsir Ibnu Katsir, Surat Maryam dan Surat Ali Imran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.